Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia kita menyimpan misteri yang tak terbayangkan, menantang logika dan pemahaman kita tentang realitas. Dari roda gigi berusia 300 juta tahun hingga tangan alien di pantai Peru, penemuan-penemuan ini menggemparkan dunia ilmiah dan memicu perdebatan sengit. Bagaimana mungkin artefak-artefak ini ada? Apakah ini bukti dari peradaban kuno yang sangat maju, intervensi makhluk asing, atau sesuatu yang jauh di luar logika kita? Dari Port Dorchester yang tertanam dalam batuan berusia jutaan tahun, hingga piramida Bangkok dengan bentuknya yang tidak biasa, setiap item dalam daftar ini membawa kita semakin dekat ke batas antara sains dan fantasi. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian 13 artefak dan makhluk misterius yang seharusnya tidak ada. Namun, keberadaannya mengubah cara kita memandang sejarah dan alam semesta. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Roda gigi misterius. Yuri Gobulev, seorang penduduk lokal, secara tidak sengaja menemukan artefak ini saat hendak memasukkan arang ke dalam kompor rumahnya. Apa yang awalnya tampak seperti serpihan logam biasa, ternyata menjadi salah satu penemuan paling kontroversial dalam sejarah modern. Para ahli yang dipanggil untuk menyelidiki benda tersebut terkejut ketika analisis awal menunjukkan bahwa roda gigi ini memiliki usia yang mencengangkan. Diperkirakan sekitar 300 juta tahun. Temuan ini menimbulkan paradoks yang sulit dijelaskan, mengingat bahwa manusia modern atau Homo sapiens baru muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Bahkan, era dinosaurus pun belum dimulai pada masa ketika roda gigi ini diperkirakan berasal. Struktur dan komposisi roda gigi tersebut menunjukkan tingkat kecanggihan yang seharusnya tidak mungkin ada pada masa itu. Para ilmuwan menemukan bahwa benda ini sangat mirip dengan komponen yang digunakan dalam peralatan presisi modern seperti mikroskop. Analisis metalurgi menunjukkan bahwa roda gigi tersebut terbuat dari paduan logam yang kompleks, sesuatu yang seharusnya berada di luar jangkauan teknologi prasejarah. Penemuan ini memicu berbagai teori liar, mulai dari kemungkinan adanya peradaban kuno yang sangat maju hingga intervensi alien di masa lalu. Beberapa peneliti bahkan mengajukan hipotesis tentang perjalanan waktu atau artefak yang terperangkap dalam anomali temporal. Meskipun teori-teori ini terdengar fantastis, fakta bahwa roda gigi ini ada dan usianya yang sangat tua tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Komunitas ilmiah terpecah dalam menghadapi enigma ini. Sebagian bersikeras bahwa harus ada penjelasan konvensional yang belum ditemukan. Sementara yang lain mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa sejarah manusia mungkin jauh lebih kompleks dan panjang dari yang kita ketahui. Perdebatan ini telah mendorong penelitian lebih lanjut di berbagai bidang, termasuk geologi, metalurgi, dan paleontologi. Beberapa ahli mencoba mencari penjelasan alternatif, seperti kemungkinan kontaminasi dalam proses penentuan usia atau fenomena alam yang belum diketahui yang dapat menghasilkan struktur mirip roda gigi. Tangan alien. Sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Dr. Edson Vivanco menemukan artefak aneh ini pada tahun 2019 di pesisir Nazca, Peru, tepatnya di daerah Palpa, Peru. Tangan yang ditemukan memiliki karakteristik yang sangat tidak biasa dan sulit dijelaskan dengan pengetahuan anatomi manusia yang ada. Berbeda dengan tangan manusia normal yang memiliki 5 jari, tangan misterius ini hanya memiliki 3 jari yang luar biasa panjang. Yang lebih mengejutkan, setiap jari memiliki 6 tulang, 2 kali lipat dari jumlah tulang pada jari manusia biasa. Struktur tulang yang unik ini membuat para ahli kebingungan dan memunculkan berbagai teori liar. Beberapa peneliti bahkan berani mengajukan hipotesis bahwa tangan ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa. Meskipun klaim ini terdengar fantastis, analisis awal menunjukkan bahwa tangan tersebut memang terbuat dari bahan organik, bukan tiruan atau rekayasa. Hal ini semakin memperumit misteri dan membuat komunitas ilmiah terpecah dalam perdebatan sengit. Sebagian ilmuwan bersikeras bahwa harus ada penjelasan logis yang dapat diterima secara ilmiah. Sementara yang lain mulai mempertimbangkan kemungkinan adanya kehidupan ekstraterestrial. Kontroversi ini semakin memanas ketika hasil pemindaian dan tes laboratorium menunjukkan bahwa struktur genetik tangan tersebut berbeda dengan semua spesies yang dikenal di bumi. Para skeptis berpendapat bahwa temuan ini mungkin merupakan hasil mutasi genetik yang ekstrim atau spesies yang belum teridentifikasi.
Namun, pendukung teori alien menunjukkan bahwa tingkat perbedaan genetik terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan mutasi. Perdebatan ini telah menarik perhatian global dan mendorong penelitian lebih lanjut di berbagai bidang, mulai dari genetika hingga astrobiologi. Batu Lanzhou ditemukan pada tahun 2002 oleh seorang petani bernama Zilin Wang di dekat pegunungan Mazong, Provinsi Gansu, Cina. Batu misterius ini memiliki karakteristik yang sulit dijelaskan dan menantang tentang teori geologi konvensional. Keunikan utamanya terletak pada batang logam yang tertanam di dalam batu tersebut, sesuatu yang sangat tidak lazim dalam formasi batuan alami. Para ahli geologi yang telah meneliti Batu Lanzhou mengalami kebuntuan dalam mengidentifikasi jenis batuan ini dan asal-usul batang logam di dalamnya. Berbagai teori telah bermunculan, mulai dari kemungkinan batu tersebut merupakan meteorit hingga spekulasi yang lebih kontroversial tentang keterlibatan teknologi alien. Meskipun banyak skeptis yang mencoba memberikan penjelasan rasional, fakta bahwa lebih dari 10 ahli geologi terkemuka dari berbagai negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang asal-usul batu ini, menambah lapisan misteri pada penemuan ini. Analisis laboratorium yang dilakukan belum mampu mengungkap komposisi yang tepat dari batu tersebut. Semakin memperkuat gagasan bahwa Batu Lanzhou mungkin merupakan artefak yang seharusnya tidak ada, berdasarkan pemahaman kita saat ini tentang geologi dan pembentukan batuan. Keberadaan batang logam di dalam batu ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana benda tersebut bisa terbentuk secara alami, mengingat tidak ada proses geologis yang diketahui dapat menghasilkan formasi seperti itu. Beberapa peneliti bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Batu Lanzhou mungkin merupakan bukti dari teknologi kuno yang sangat maju atau bahkan intervensi dari luar bumi. Meskipun klaim semacam itu masih sangat kontroversial dalam komunitas ilmiah. Koin UFO. Koin UFO, sebuah artefak koin kuno yang berasal dari Prancis abad ke-17, telah menjadi salah satu objek paling kontroversial dan misterius dalam dunia arkeologi dan ufologi. Dicetak pada tahun 1680-an, koin ini menampilkan motif yang pada pandangan pertama sangat mirip dengan piring terbang klasik yang sering digambarkan dalam budaya populer modern. Keberadaan gambar yang tampaknya menggambarkan teknologi futuristik dalam sebuah koin kuno telah memicu perdebatan sengit di kalangan para ahli dan penggemar misteri. Apa yang membuat koin ini begitu menarik dan kontroversial adalah ketidakcocokan temporal yang jelas antara waktu pembuatannya dan subjek yang tampaknya digambarkan. Bagaimana mungkin sebuah koin yang dibuat jauh sebelum era penerbangan modern bisa menampilkan gambar yang begitu mirip dengan konsep UFO? Beberapa teori telah muncul untuk menjelaskan anomali ini. Para pendukung teori pra-astronot melihat koin ini sebagai bukti kuat adanya kontak antara peradaban kuno dengan makhluk luar angkasa. Mereka mengaitkan gambar pada koin dengan kisah dalam Alkitab Yehezkiel dari Perjanjian Lama, di mana nabi tersebut digambarkan bertemu dengan makhluk aneh yang memiliki roda yang tak biasa. Interpretasi ini menyarankan bahwa pengalaman Yehezkiel mungkin sebenarnya adalah pertemuan dengan teknologi alien yang jauh lebih maju. Di sisi lain, skeptis dan sejarawan konvensional menawarkan penjelasan yang lebih duniawi. Mereka berpendapat bahwa gambar tersebut mungkin merupakan representasi simbolis dari perisai, bunga, atau bahkan jamur. Beberapa juga menyarankan bahwa itu mungkin merupakan interpretasi artistik dari roda dalam roda yang disebutkan dalam visi Yehezkiel, yang umumnya ditafsirkan sebagai penglihatan takhta atau kereta Tuhan dalam tradisi Judeo-Kristen. Bejana Dorchester. Penemuan bejana Dorchester pada tahun 1852 di Massachusetts, di Amerika Serikat telah menjadi salah satu misteri arkeologi yang paling membingungkan dan kontroversial dalam sejarah. Artefak misterius ini berupa bejana logam berbentuk seperti vas dengan tinggi sekitar 11 cm dan diameter 17 cm di bagian bawahnya, memiliki hiasan bunga dan tanaman merambat yang diukir dengan perak murni. Objek berbasis logam ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para penambang yang sedang berusaha memecahkan batu dengan dinamit. Yang membuat penemuan ini begitu luar biasa adalah lokasinya yang berdaya 15 kaki di bawah lapisan batu sedimen. Sebuah posisi yang mengindikasikan bahwa benda tersebut telah terkubur selama periode waktu yang sangat lama. Pot ini, yang terbuat dari paduan seng dan perak yang tidak lazim, menampilkan keahlian pengerjaan logam yang sangat maju dengan ukiran rumit berupa bunga dan pohon di sisinya.
Kecanggihan desain dan pembuatannya sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang kemampuan teknologi manusia pada masa itu. Apalagi jika kita mempertimbangkan usia batuan tempat pot ini ditemukan. Para ahli geologi yang meneliti batuan di sekitar pot tersebut memperkirakan usianya mencapai sekitar 1 juta tahun. Sebuah angka yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang asal-usul dan sifat artefak ini. Bagaimana mungkin sebuah benda buatan manusia yang begitu canggih bisa berada di dalam lapisan batu yang jauh lebih tua dari peradaban manusia yang kita kenal? Pertanyaan ini telah memicu berbagai teori, mulai dari spekulasi tentang peradaban kuno yang sangat maju yang telah hilang dalam sejarah, hingga gagasan yang lebih kontroversial tentang campur tangan makhluk luar angkasa. Keberadaan pot Dorchester menantang pemahaman kita tentang kronologi sejarah manusia dan kemampuan teknologi masa lalu. Fakta bahwa pot ini terbuat dari paduan logam yang tidak biasa dan memiliki desain yang begitu rumit semakin menambah misteri. Bagaimana bisa sebuah artefak dengan tingkat kecanggihan seperti itu ada jauh sebelum manusia bahkan mulai mengembangkan metalurgi dasar? Beberapa peneliti bahkan mengusulkan bahwa pot ini mungkin merupakan bukti dari perjalanan waktu atau teknologi yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Koin Maine. Sebuah penemuan arkeologi di pantai Maine, Amerika Serikat telah mengguncang fondasi sejarah yang kita kenal selama ini. Pada tahun 2016, sebuah koin kecil dari abad ke-11 yang dikenal sebagai koin Maine muncul dari situs pemukiman penduduk asli Amerika yang disebut Nascat. Koin ini yang diidentifikasi sebagai mata uang Norse dari abad ke-11 menjadi bukti fisik yang menarik tentang kemungkinan adanya kontak antara Eropa dan Amerika Utara jauh sebelum Christopher Columbus menginjakan kaki di benua Amerika pada tahun 1492. Keberadaan koin Norse di pemukiman Nascat menunjukkan kemungkinan interaksi yang menarik antara dua budaya yang berbeda. Mungkinkah bangsa Viking yang dikenal sebagai pelaut ulung telah berlayar ke selatan dari pemukiman mereka di Greenland dan mencapai pantai Amerika Utara? Gambaran-gambaran kapal-kapal panjang Viking yang berlayar di sepanjang pantai New England yang dulunya hanya ada dalam legenda kini menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Koin Maine memberikan bukti fisik yang kuat bahwa eksplorasi Viking mungkin telah mencapai lebih jauh ke barat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini menantang kronologi standar sejarah Amerika dan memaksa para sejarawan untuk mengevaluasi kembali pemahaman mereka tentang kontak awal antara dunia lama dan dunia baru. Analisis terhadap koin tersebut mengonfirmasi keasliannya sebagai mata uang Norse dari abad ke-11. Periode yang sama dengan ekspedisi Viking ke Greenland dan Finland yang diyakini sebagai Newfoundland. Namun, kehadiran koin ini di Maine ratusan mil lebih jauh di ke selatan menunjukkan bahwa jangkauan pelayaran Viking jauh lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Implikasi dari penemuan ini sangat luas. Jika bangsa Viking memang mencapai Maine dan berinteraksi dengan penduduk asli, ini berarti mereka memiliki kemampuan navigasi dan pelayaran jarak jauh yang jauh lebih maju dari yang kita duga sebelumnya. Selain itu, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan menarik tentang kemungkinan pertukaran budaya dan pengaruh Viking pada masyarakat asli Amerika sebelum kedatangan Columbus. Patung Acambaro. Penemuan patung Acambaro pada tahun 1944 oleh Waldemar Jules Surt di Meksiko telah memicu kontroversi yang luar biasa dalam dunia arkeologi dan paleontologi. Koleksi ribuan patung yang ditemukan ini menggambarkan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada. Manusia dan dinosaurus hidup berdampingan. Patung-patung tersebut menampilkan berbagai jenis dinosaurus dengan detail yang mengejutkan bersama dengan figur manusia dari berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Sumeria, dan Kaukasia. Keberadaan artefak-artefak ini menantang pemahaman konvensional kita tentang sejarah manusia dan evolusi. Mengingat dinosaurus diyakini telah punah jutaan tahun sebelum munculnya manusia modern. Penanggalan awal yang menyimpulkan bahwa artefak ini berusia sekitar 4.500 tahun semakin menambah lapisan misteri pada penemuan ini. Jika hasil penanggalan ini akurat, maka kita dihadapkan pada enigma besar. Bagaimana peradaban kuno bisa memiliki pengetahuan yang begitu rinci tentang bentuk dan anatomi dinosaurus? Patung-patung ini menampilkan berbagai spesies dinosaurus dengan akurasi yang mengejutkan, termasuk detail-detail yang seharusnya hanya diketahui oleh paleontolog modern berdasarkan studi fosil.
Hal ini memunculkan spekulasi liar tentang kemungkinan adanya kontak langsung antara manusia dan dinosaurus, atau bahkan tentang keberadaan pengetahuan kuno yang jauh melampaui apa yang kita pahami tentang peradaban awal. Beberapa peneliti bahkan mengajukan teori kontroversial bahwa patung-patung ini mungkin merupakan bukti dari perjalanan waktu atau intervensi dari peradaban yang lebih maju. Di sisi lain, skeptis berpendapat bahwa koleksi ini mungkin merupakan hasil pemalsuan yang canggih, meskipun skala dan detail dari ribuan patung tersebut membuat teori pemalsuan sulit untuk diterima sepenuhnya. Analisis ilmiah terhadap patung-patung ini telah menghasilkan hasil yang beragam dan seringkali bertentangan dengan beberapa tes menunjukkan usia yang sangat tua, sementara yang lain menunjukkan pembuatan yang lebih baru. Sekrup berusia 300 juta tahun. Objek misterius ini ditemukan tertanam dalam sebuah batu meteorit, sebuah lokasi yang seharusnya tidak mungkin mengandung artefak buatan manusia. Yang membuat temuan ini semakin mengejutkan adalah hasil analisis ilmiah yang menunjukkan bahwa batu tersebut berusia antara 300 hingga 320 juta tahun. Jauh melampaui periode kemunculan manusia modern atau bahkan nenek moyang kita yang paling awal. Sekrup besi ini bukan hanya sekedar terletak di permukaan batu, melainkan terjebak erat di dalamnya, menunjukkan bahwa ia telah menjadi bagian integral dari formasi batu tersebut selama jutaan tahun. Eksperimen lebih lanjut mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Atom-atom besi dari sekrup telah menyatu dengan silikon dalam batu, sebuah proses yang membutuhkan waktu sangat lama dan tidak mungkin terjadi jika sekrup tersebut baru saja dimasukkan ke dalam batu. Temuan ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang asal-usul dan sifat objek ini. Bagaimana mungkin sebuah artefak yang jelas-jelas merupakan produk teknologi maju bisa berada di dalam batu yang jauh lebih tua dari kemunculan manusia atau bahkan mamalia? Beberapa teori kontroversial mulai bermunculan, mulai dari spekulasi tentang keberadaan peradaban kuno yang sangat maju yang telah hilang dalam catatan sejarah, hingga gagasan yang lebih ekstrim tentang campur tangan makhluk luar angkasa atau perjalanan waktu. Skeptis berpendapat bahwa mungkin ada penjelasan alami yang belum ditemukan atau bahwa mungkin telah terjadi kesalahan dalam proses penanggalan. Namun, ketelitian metode ilmiah yang digunakan dalam konsistensi hasil dari berbagai tes membuat argumen-argumen skeptis ini sulit diterima sepenuhnya. Katak berbulu. Katak berbulu, sebuah spesies amfibi yang ditemukan di Afrika Tengah, telah menjadi salah satu makhluk paling misterius dan kontroversial dalam dunia zoologi. Keberadaan makhluk ini menantang pemahaman konvensional kita tentang karakteristik amfibi dan evolusi hewan secara umum. Dikenal juga sebagai katak horor atau katak wolverine, spesies ini memiliki kemampuan unik untuk menumbuhkan rambut di paha dan bagian tengah tubuhnya. Sebuah fitur yang seharusnya tidak ada pada amfibi, mengingat sifat kulit katak pada umumnya yang licin dan lembab. Rambut pada katak ini bukan hanya anomali superficial, tetapi merupakan adaptasi fungsional yang belum sepenuhnya dipahami oleh para ilmuwan. Keunikan katak ini tidak berhenti pada rambutnya saja. Spesies ini juga memiliki cakar yang dapat ditarik, mirip dengan karakter komik terkenal Wolverine. Fitur ini sangat tidak biasa untuk amfibi dan lebih sering ditemukan pada mamalia predator. Kombinasi rambut dan cakar yang dapat ditarik membuat katak ini tampak seperti hasil rekayasa genetika atau makhluk dari film fiksi ilmiah daripada spesies alami. Habitat dan perilaku katak berbulu juga menambah misteri pada keberadaannya. Meskipun sebagian besar hidupnya dihabiskan di darat, katak ini kembali ke air untuk berkembang biak dengan betina bertelur di sungai. Proses metamorfosis berudu menjadi katak dewasa yang berbulu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana evolusi menghasilkan perubahan drastis dalam karakteristik fisik dari fase akuatik ke fase terestrial. Para ilmuwan masih berusaha memahami mekanisme genetik dan evolusioner yang memungkinkan perkembangan fitur-fitur unik ini, yang tampaknya bertentangan dengan apa yang kita ketahui tentang biologi amfibi. Piramida Bengkok. Piramida Bengkok yang terletak di nekropolis Dahshur, Mesir, merupakan salah satu struktur paling misterius dan menakjubkan dalam sejarah arsitektur kuno. Keunikan piramida ini terletak pada bentuknya yang tidak konvensional, sebuah anomali yang seharusnya tidak ada dalam dunia arsitektur yang sangat presisi dari Mesir kuno. Awalnya, konstruksi piramida ini dimulai dengan kemiringan yang sangat curam sebesar 55 derajat, sebuah ambisi yang menantang hukum fisika dan kemampuan teknik pada masa itu. Namun, di tengah proses pembangunan, para arsitek kuno menyadari bahwa desain awal mereka tidak akan berhasil dan berpotensi menyebabkan keruntuhan struktur.
Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan dan inovatif, mereka memutuskan untuk mengubah sudut kemiringan menjadi 43 derajat untuk bagian atas piramida. Hasil dari koreksi di tengah jalan ini adalah sebuah piramida dengan bentuk bengkok yang unik, sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam kanon arsitektur Mesir kuno yang terkenal dengan kesempurnaan geometrisnya. Keberadaan piramida bengkok menantang pemahaman kita tentang kemampuan teknik dan fleksibilitas desain para pembangun kuno. Bagaimana mereka mampu melakukan perubahan drastis dalam desain tanpa mengorbankan integritas struktural piramida? Lebih mengejutkan lagi, sebagian besar batu kapur harus eksternal piramida ini masih tersisa hingga saat ini. Sebuah bukti kekokohan dan keahlian konstruksi yang luar biasa meskipun terjadi perubahan rencana yang signifikan. Fakta bahwa struktur ini masih berdiri setelah ribuan tahun, bahkan dengan kesalahan desainnya, membuat para arkeolog dan insinyur modern terkesan dan bingung. Kapal roket Istanbul. Artefak ini yang ditemukan oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Maria Sanchez pada tahun 2018 di situs penggalian Tuba, Turki, memiliki bentuk yang sangat tidak biasa dan mengejutkan. Benda ini tampak seperti model skala patung kapal roket berhidung kerucut dengan panjang sekitar 30 cm. Yang membuat artefak ini semakin menarik adalah detailnya yang sangat canggih dan futuristik. Di bagian belakangnya, terdapat 4 nosel roket yang terlihat jelas, mengingatkan kita pada teknologi propulsi modern. Lebih mengejutkan lagi, di dalam model ini terdapat sosok yang menyerupai pilot, duduk dengan kaki terlipat dan mengenakan pakaian yang tampak seperti baju astronot bergerigi. Sebuah selang fleksibel bergerigi terlihat mengarah ke tempat di mana kepala pilot seharusnya berada, mengingatkan kita pada helm astronot modern. Keberadaan artefak ini di situs arkeologi yang berusia 2.500 tahun tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Bagaimana mungkin sebuah benda yang sangat mirip dengan konsep teknologi ruang angkasa modern bisa ada di zaman kuno? Apakah ini bukti dari teknologi yang jauh lebih maju di masa lalu yang telah hilang dalam sejarah? Atau mungkinkah ini adalah bukti kunjungan makhluk luar angkasa di masa lalu? Para ahli telah melakukan berbagai analisis dan pengujian terhadap artefak ini, termasuk uji karbon untuk menentukan usianya. Hasilnya menunjukkan bahwa benda ini memang berasal dari periode yang sama dengan situs Tuba, sekitar 2.500 tahun yang lalu. Hal ini semakin memperkuat misteri di balik keberadaan artefak ini dan membuatnya menjadi salah satu penemuan paling misterius yang seharusnya tidak ada. Fosil meteorit Sri Lanka. Penemuan fosil misterius dalam meteorit yang jatuh di Sri Lanka pada Desember 2012 telah mengguncang dunia sains dan memicu perdebatan sengit tentang kemungkinan adanya kehidupan di luar angkasa. Tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Chandra Wickramasinghe melakukan analisis mendalam tentang pecahan meteorit ini dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Fosil mikroorganisme yang diduga berasal dari luar angkasa. Penemuan ini terjadi di daerah Polonnaruwa, Sri Lanka, ketika penduduk setempat melaporkan jatuhnya benda langit yang kemudian dikumpulkan untuk diteliti. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa fosil-fosil ini memiliki struktur yang sangat mirip dengan alga air tawar yang umum ditemukan di bumi. Namun dengan karakteristik unik yang menunjukkan asal-usul ekstraterestrial mereka. Profesor Wickramasinghe dan timnya menggunakan mikroskop elektron pemindai atau SEM untuk mengamati struktur internal fosil-fosil ini dan menemukan bahwa komposisi kimianya sangat berbeda dari organisme bumi yang dikenal. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa fosil-fosil tersebut berasal dari luar angkasa. Penemuan ini memberikan bukti dukungan kuat terhadap teori panspermia, yang menyatakan bahwa kehidupan tersebar di seluruh alam semesta melalui meteorit dan puing-puing antariksa lainnya. Namun, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan baru yang mengganggu. Bagaimana mungkin organisme yang sangat mirip dengan alga air tawar bumi bisa ada di luar angkasa? Apakah ini menunjukkan bahwa kehidupan di planet lain mungkin memiliki kesamaan dengan kehidupan di bumi? Atau mungkinkah ini adalah bukti bahwa kehidupan di bumi sendiri berasal dari luar angkasa? Sarkofagus kayu berusia 3.000 tahun. Penemuan sarkofagus kayu berusia 3.000 tahun di Saqqara, Mesir pada tahun 2020 telah mengguncang dunia arkeologi dan menghadirkan salah satu misteri paling mengejutkan yang seharusnya tidak ada. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Khalid El Enauni, Menteri Pariwisata dan Perbakalan Mesir,
menemukan total 59 peti mati kayu yang terkubur di kedalaman 12 meter di bawah tanah di nekropolis Saqqara, sekitar 30 km selatan Kairo. Yang membuat penemuan ini begitu luar biasa adalah kondisi sarkofagus yang hampir sempurna, seolah baru saja ditempatkan di sana kemarin. Warna-warni cerah dan hiasan rumit pada peti mati masih terpelihara dengan baik, menantang pemahaman kita tentang proses pelestarian artefak kuno. Sarkofagus ini berasal dari periode akhir Mesir kuno, sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Namun kondisinya yang begitu baik membuat banyak ahli bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda-benda organik seperti kayu bisa bertahan selama ribuan tahun tanpa mengalami kerusakan signifikan. Analisis awal menunjukkan bahwa sarkofagus tersebut kemungkinan milik para pendeta, pejabat tinggi, atau tokoh terkemuka masyarakat Mesir kuno dari dinasti ke-28. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya prasasti hieroglif dalam warna-warna cerah yang masih dapat terbaca dengan jelas, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada artefak seusia ini. Keberadaan patung-patung perunggu, termasuk patung dewa Nefertem, semakin menambah keunikan penemuan ini.